alam yang lengkap, serta kondisinya yang belum rusak oleh sentuhan tanah yang mengeksploitasi secara sembarangan. Sedangkan topografi wilayah Sawarna memiliki sedikit areal dalam memiliki tingginya di bawah 10 meter atas permukaan laut. Sebagian besar penduduk berada pada posisi kaki meninggikan. Letak pantai Sawarna bisa ditempuh melalui jalan darat dari kota Serang, Palimping, Bayan, Sawarna. Alternatif kedua dari kota Serang, Rangkas Bitung, Gunung Kencana, Palimping, Bayan, Sawarna. Alternatif ketiga, Pelabuhan Ratu di Bayan, atau buat Pelabuhan Ratu, Cilegon, Bayan, Sawarna. Dan juga kami jamin dari segi keamanan di Desa Sawarna sangat kondusif dengan guide-guide dan komando-komando pariwisata yang sudah kami didik dan profesional. Maka dengan itu juga kami beritahukan masyarakat Sawarna sangat ramah terhadap para tamu-tamu, dan juga kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana homestay yang dikelola oleh penduduk setempat. Untuk para wisatawan, begitu masuk Desa Sawarna, sudah bisa menikmati lokasi wisata Pulau Manuk atau Pulau Bulu. Hamparan karang yang tersebar di pantai Manuk ini menjadikan pantai ini banyak dikunjungi oleh turis asing maupun wisatawan lokal dari berbagai daerah. Pulau Manuk ini dikelilingi hutan tropis yang hijau, melihat kesegaran alam udara pegunungan. Ada hal yang menakjubkan lain, yaitu wisatawan bisa menyaksikan sunset di sini. Ini merupakan suatu pemandangan alam yang fantastis dan menakjubkan. Setelah dari Pulau Manuk, wisatawan akan dimanjakan dengan jalan hutan yang asli dengan tanaman-tanaman langkanya. Mata kita bisa segar melihat tanaman hutan yang berjejer dengan kokoh di sepanjang jalan. Tidak jauh dari jalanan hutan, wisatawan bisa melihat dan menikmati pantai dengan karang. Di tempat ini, wisatawan bisa membakar ikan laut sambil menikmati ombak yang setiap detik tentang karang-karang yang ada di pantai ini. Tinggal diulang lagi. Sambil menikmati ombak yang setiap detik tentang karang-karang yang ada di pantai ini. Setelah menyisir lokasi-lokasi itu, wisatawan domestik dan mancanegara pun juga dapat mengunjungi tempat lain. Karena Sawarna juga memiliki dua goa yang terjadi karena gejala alam ratusan tahun yang lalu. Di lokasi ini terdapat banyak goa, antara lain Goa Natakal. Orang menurut cerita, tempat ini untuk menyimpan harta-harta milik pasukan Jepang. Gua Candi konon menurut cerita, tempat ini merupakan tempat untuk bertapa dan bersemedi. Di tempat ini banyak tumpukan batu yang menyerupai candi atau patung. Sedangkan Goa Langir ini dulunya tempat istirahat pasukan Jepang waktu zaman perang. Tempat ini juga sangat cocok untuk pecinta panjat tebing yang menyukai hal-hal yang berbau tantangan.
Karena bentuk tebing-tebingnya di sini sangat artistik dan masih merawat. Kita dari Universitas Pancasila di dalam Tangaseta datang ke Sawarna untuk melakukan pemanjatan yang belum pernah kami lakukan selama ini, yaitu pemanjatan tebing di pinggir pantai. Kami datang sini karena emang tebing ini memiliki tingkat kesulitannya cukup baik. Di sini juga tidak hanya melakukan pemanjatan di Sawarna ini, ada pantai, ada tebing, ada gua. Bagi teman-teman yang punya jiwa petualang yang bagus, ini semua tempatnya. Di lokasi gua-gua dan tebing ini, letaknya sangat berdekatan dengan pantai yang indah. Jadi, wisatawan ataupun pecinta alam setelah menelusuri gua-gua dan tebing, bisa bersantai sambil menikmati desiran angin laut di tempat ini. Dan ada satu lagi gua yang tempatnya terpisah dari lokasi ini. Di dalam gua ini mengalir air dari gunung menuju sawah-sawah yang ada di kampung. Selain terdapat banyak gua, Desa Sawarna juga memiliki kawasan wisata religi. Di antaranya adalah makam Mbah Tumenggung Sawarna. Beliau salah seorang leluhur yang mengabdikan hidupnya untuk Desa Sawarna. Kemudian ada juga makam John Louis Van Gogh, saudara dari Vincent van Gogh, lukis terkenal itu. John Louis Van Gogh ini seorang kebangsaan Belanda yang dulunya pernah membuka lahan perkebunan pohon kelapa di sepanjang pantai Sawarna. Sampai akhir hayatnya, beliau pun dimakamkan di pinggir pantai dan berada di antara perkebunan kelapa. Masih banyak makam leluhur Sawarna yang bisa kita ziarahi. Tentunya ini semata-mata merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Tidak jauh dari tempat wisata religi ini, wisatawan akan menjumpai pantai Cianjur Sawarna. Kawasan ini banyak disukai wisatawan domestik maupun mancanegara, mulai Australia, Prancis, Jepang, Inggris, Selandia Baru, dan Aruba untuk aktivitas foto. Maka tidak perlu lihat kalau pantai Sawarna dikenal sebagai surga para pelancong, karena memiliki arah gelombang bervariasi mencapai 4 sampai 6 meter. Keunggulan pantai Cianjur Sawarna ini sesungguhnya terletak pada gulungan ombak yang mengarah ke pantai yang memiliki perairan yang tenang. Karakteristik gelombang Sawarna menjadikan wilayah pantai aman dari bahaya. This Sawarna is very nice. It's natural, beautiful place. The location is perfect for surfing. Today we have very good waves. I like it because the place is still empty and wave of very good quality. Sebelum Sawarna saya jalan-jalan Indonesia dan Bali, di Lombok, Timor Leste. Sekarang saya Jawa, Sawarna, pantai ini, Mumbai ini, bagus. Hal yang unik dan menarik lainnya adalah pantai Tanjung Layar yang letaknya berdekatan dengan pantai Cianjur.
Pantai Tanjung Layar ini memiliki pemandangan yang sangat indah, yaitu karena kembali dari sebuah ukiran alam yang menjulang Desiran angin yang sejuk menyiram siapa saja yang bermain di area ini. Berfoto dengan latar hamparan karang juga menjadi menarik yang tentunya jangan sampai ketinggalan. Dan juga bagi fotografer yang mencintai nuansa-nuansa keindahan, pasti tidak akan melewatkan untuk mengabadikannya sebagai bentuk seni foto yang artistik. Di tempat ini juga ada peninggalan legenda Sikabaya. Ceritanya Kabaya yang sangat sakti pernah melangkah dari pantai Tanjung Layar ke Jampang. Sampai sekarang dipercaya masyarakat awal kalau Kabaya meninggalkan suatu jejak telapak kakinya di pantai ini dan satu jejak kakinya di Jampang. Di tengah hijaunya pematang sawah, gemericik air, warna-warni bunga bermekar dan kicauan burung semakin menandakan alaminya desa Sawah. Desa Sawah menyimpan sejuta personanya yang terus berkembang di sektor pariwisata, budaya, sejarah, kuliner, dan gaya hidup. Alam sawah inilah yang akhirnya memberikan penduduk desa Sawah memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup untuk menjadikan potensi wilayahnya sebagai objek wisata unggulan. Keberadaan beberapa homestay untuk menginap para wisata yang datang ke Sawarna telah tersedia di kampung ini. Kerajinan ukir tangan dan kayu mahkota sudah dikenal dan banyak menerima pesanan dari wisatawan lokal ataupun mancanegara. Khusus untuk pembuatan kerajinan gitar dari akar kayu mahoni ini sudah dikenal oleh beberapa gitaris terkenal Indonesia. Demikian juga dengan wisata kuliner. Terdapat industri rumah tangga pengolahan buah bumi yang dijadikan sejenis wine atau sejenis anggur merah yang beralkohol rendah dengan melalui proses fermentasi. Dan juga pembuatan selai pisang yang dikelola secara tradisi tanpa mengumpulkan yang bisa bertahan lama. Kesenian yang ada di desa Sawah yaitu pencak silat, seni tari dan lainnya berada di kawasan asing ini yang tak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat desa Sawah. Ombak, laut biru, pasir, pelangi, cicit telur, gemericik air, lambaian nyil dan garam. Tak ada alasan untuk tidak datang dan menetapkan kaki di pantai Sawah. Tinggalkan seluruh nestapa dan derita. Sosok kehidupan baru di pantai penuh pesona, pantai dengan tarian 1000 ombak. Sawah mengantarkan kita pada lautan menjerat segenap waktu. Sawah dan aku selalu datang. Một chục một